Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bahas bahwa salah satu kunci adalah memahami bahasa. Salah satu aspek Lailatul Qadar itu bahasa, Iqra, membaca. Membaca artinya ada yang dibaca, dibaca itu yang gampang kita pahami, tekstual itu bahasa. Bahasa itu bisa yang verbal, ada yang tertulis dan lain sebagainya, ada yang enggak tertulis yang merupakan ayat-ayat semesta. Ayat-ayat yang enggak tertulis tadi, itu sebenarnya kan dikodifikasi dalam pengetahuan manusia dari berabad-abad yang lampau sampai sekarang dalam bentuk bahasa. Pemahaman kita terhadap bahasa adalah hasil dari internalisasi pendidikan tarbiyah dari awal kita sampai dengan kita dewasa. Lewat segala macam. Tarbiyah itu bisa lewat keluarga, lewat pendidikan formal, atau lewat pesantren, lewat macam-macam. Dan itu membentuk kita. Membentuk kesadaran kita. Yang di awal kemarin kita bahas, kalau itu terus-menerus dan menetap, itu menjadi melekat, itu menjadi akhlak namanya. Yang akan menentukan respon-respon otomatis kita terhadap realitas. Tapi juga akan membuat kita memahami sesuatu realitas dengan cara tertentu. Nah, kalau kita pakai itu, kita pakai pemahaman itu lewat bahasa yang masuk, yang kita pahami. Kita pahami bahwa kemarin kita bahas, bahasa juga punya reduksi, punya perluasan atau penyempitan makna. Yang sering penyempitan makna. Kalau perluasan pasti baik. Saya akan mulai dari fakta seperti ini. Ibnu Arabi pernah ditanya, kenapa di zaman Rasulullah orang tidak membutuhkan tafsir seperti zaman berikutnya? Kata, menurut Ibnu Arabi, pendapat Ibnu Arabi, karena zaman itu orang langsung memahami apa yang disebut Al-Quran, yang dikatakan Al-Quran, langsung tertanam memahami, oh ini, artinya ini, konteksnya ini. Sementara sekian waktu setelahnya, ada reduksi, ada perluasan, yang membuat orang kadang-kadang harus diberi wasilah, harus memakai wasilah, tarik perantara untuk memahami Al-Quran itu, makna Al-Quran itu. Sehingga muncul ahli-ahli tadabbur atau yang sekarang kita sebut tafsir untuk memberi penjelasan lebih luas tentang apa yang disebut makna Al-Quran dan konteksnya, termasuk asbabun nuzulnya, bagaimana bahasa itu dipahami sebelum Kanjeng Nabi, sebelum peradaban Islam dan lain sebagainya. Tapi bahwa Quran itu dipilih secara khusus dengan bahasa Arab yang kalau Quran menyebut Quran menyebut sendiri sebagai pakai bahasa Arab yang mubin, yang jelas, itu mudah dipahami oleh mereka. Tapi kita, bahkan orang-orang Arab sekarang pun mungkin tidak memahami karena ada penggunaan sehari-hari kata itu meluas atau menyempit. Sama seperti sekarang kata ngallah yang kita pakai dalam acara ini, ngallah. Orang mengatakan ngalah. Ngalah itu kan jadinya orang yang mengalah. Lawannya itu menang. Membiarkan orang lain menang itu namanya mengalah. Padahal akar katanya kan menuju Allah. Orang lupa bahwa akar katanya, oh ngalah itu bukan berarti menjadi kalah. Tapi menuju Allah. Menghindari hal-hal duniawi. Salah satu contoh. Atau orang di Jawa misalnya pakai pemaknaan omah. Omah itu kalau kita cari akarnya di bahasa Jawa itu ummah. Ummah itu umat, dari bahasa Arab umat. Yang artinya satu komunitas kecil yang terikat. Jadi bahasa Jawa menjadi ummah. Ummah kemudian orang Jawa yang dulu kalau Anda mengatakan ummah mundi. Sekarang U-nya jadi O, ummah mundi.
bahasa Indonesia menjadi rumah. Itu akar katanya orang menyadari, oh ini umat terkecil. Artinya kita mulai memahami realitas yang dimaksudkan itu dari pemahaman bahasa itu. Yang kadang-kadang sudah bercampur dengan pemahaman-pemahaman yang tereduksi, menyempit atau meluas. Nah, untuk menghindari itu kita perlu membersihkan diri. Caranya tentu saja harus belajar banyak. Belajar banyak dari apa? Bisa lewat verbal, belajar lewat kitab-kitab, bisa belajar lewat kenyataan. Yang akan mendorong kita memahami satu realitas. Banyak orang yang tidak membaca kitab macam-macam, tapi bisa memahami muatan Al-Quran yang penting dari realitas kehidupannya. Seorang petani yang bisa memahami bagaimana sabar itu artinya tertentu karena dia mengalami dari kehidupannya langsung. Jadi pertemuan langsung dengan realitas itu membuat kita memahami bahasa yang dulu dipakai atau dipahami oleh para pendahulu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.